Hai guys, sekarang kita akan menyaksikan diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat Manado untuk mata kuliah Hukum Tata Negara dengan materi kelompok yang kita saksikan ini. Dan mari kita saksikan bersama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Jonathan Mama. Saya sebagai moderator di kelompok saya yaitu kelompok 2. Pada kali ini, kelompok saya akan membahas materi tentang sumber-sumber hukum tata negara. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, ada 2 poin penting. Yang pertama, apa sih itu pengertian sumber hukum? Yang kedua, apa pengertian sumber hukum tata negara? Jadi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Dipersilakan bagi teman-teman kelompok. Dan saya akan membahas apa itu sumber-sumber hukum. Dan teman-teman, sumber hukum ialah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar dapat mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber-sumber hukum itu dapat ditinjau dari banyak segi, yaitu yang pertama, sumber-sumber hukum material dapat ditinjau dari sudut sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya. Dan yang kedua, sumber hukum formil antara lain undang-undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim, traktat, dan doktrin. Nah teman-teman, sumber hukum dalam arti sejarah, dalam arti pengenalan hukum, yakni semua tulisan, dokumen, instruksi, dan sebagainya, dari mana kita dapat belajar mengenal hukum suatu bangsa pada suatu waktu. Dalam arti sumber-sumber, dari mana pembentuk undang-undang memperoleh bahan-bahan dalam membentuk undang-undang, juga dalam arti sistem-sistem hukum, dari mana tumbuh hukum tersebut suatu negara. Sumber hukum dalam arti sosiologi, menurut ahli sosiologi, hukum ialah faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya keadaan ekonomi, pandangan agama, stat-stat psikologis. Dan sumber hukum dalam arti filsafat, dalam filsafat hukum, perkataan sumber hukum terutama dipakai dalam arti sebagai sumber untuk isi hukum dan sebagai sumber untuk kekuatan mengikat hukum. Van Apeldoorn menyatakan bahwa sumber hukum dalam arti formal adalah undang-undang, kebiasaan, dan traktat. Dan menurut Alfred, sumber hukum yang formal adalah undang-undang, kebiasaan, dan adat yang dipertahankan dalam masyarakat, traktat, jurisprudensi, dan pendapat ahli hukum terkenal atau doktrin. Hukum tata negara mengatur struktur dan kewenangan lembaga negara. Tapi, dari mana asal hukumnya? Sumber hukum tata negara adalah keputusan dari penguasa yang berwenang. Tanpa kewenangan, keputusan bisa jadi tidak sah dan mengakibatkan kekacauan hukum. Ada 2 penyalahgunaan wewenang. Yang pertama, menurut Julianarto, pertama, menyalahgunakan wewenangnya sendiri. Kedua, menyalahgunakan wewenang lembaga lain. Menurut Nabi dan Harmaili Ibrahim, sumber hukum terbagi menjadi 2. Formal, yaitu berdasarkan bentuk hukumnya, dan material, yaitu yang menentukan isi hukumnya. Di Indonesia, sumber hukum formal, hukum tata negara meliputi pertama, Undang-Undang Dasar 1945, termasuk ketetapan MPR, undang-undang dan peraturan pemerintah mengganti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan peraturan pelaksana lainnya. Kedua, kebiasaan ketatanegaraan atau convention. Dan ketiga, traktat atau perjanjian internasional. Jadi, sumber hukum tata negara bukan hanya tertulis, tetapi juga bisa berasal dari kebiasaan dan perjanjian internasional, selama dibuat oleh pihak yang memang berwenang. Tahukah kamu apa sumber utama hukum tata negara Indonesia? Jawabannya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang biasa disebut UUD 1945, adalah aturan dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan Indonesia. Istilah konstitusi sering disamakan dengan UUD karena fungsinya serupa dan dikenal luas berbagai bahasa seperti Brandweight,
bahasa Belanda, Verfassung, bahasa Jerman, dan konstitusi bahasa Inggris dan Prancis. Secara historis, konstitusi sudah ada sejak Yunani kuno, berkembang di Romawi dan abad pertengahan, lalu dikembangkan oleh tokoh seperti Montesquieu dan Rousseau. Gagasan ini menginspirasi lahirnya konstitusi tertulis pertama di Amerika Serikat pada 1787. Menurut James Bryce, konstitusi muncul karena yang pertama menjamin hak warga negara, yang kedua menyeimbangi keseluruhan kekuasaan, yang ketiga kebutuhan negara baru, yang keempat mendorong kerjasama antar negara. Jadi konstitusi bukan sekedar hukum tertulis, tapi juga cerminan sejarah dan cita-cita bangsa. Kita masuk di materi yang keempat, yaitu yang pertama nilai konstitusi, yang kedua sifat konstitusi atau undang-undang, dan yang terakhir pembagian atau penggolongan konstitusi atau undang-undang. Nah, kita masuk di nilai konstitusi. Nah, nilai konstitusi itu terbagi menjadi 3, yaitu nilai normatif, nilai nominal, dan yang terakhir adalah nilai semantik. Nah, kita masuk di pembahasan yang kedua. Pembahasan yang kedua adalah sifat konstitusi atau undang-undang. Nah, sifat konstitusi ini dibagi juga menjadi 2, atau sifat atau ciri-ciri dibagi itu menjadi 2, yaitu ada yang ciri-ciri yang fleksibel dan elastis, yaitu yang pertama mudah merubah, yang kedua kedudukannya sama dengan undang-undang biasa, dan yang ketiga dirubah dan disusun dengan cara yang sama dengan undang-undang dasar, dan yang terakhir itu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, beda dengan yang cara yang kedua, ciri-ciri konstitusi undang-undang itu dia itu kaku dan tegar, yaitu suka merubahnya yang pertama, dan yang kedua kedudukan dan derajatnya lebih tinggi dari undang-undang, yang ketiga cara merubahnya memerlukan cara khusus atau istimewa, dan yang keempat itu tidak menyesuaikan dengan keadaan perkembangan zaman. Ya, baik. Saya harap materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya itu dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan ke materi yang selanjutnya, yaitu konstitusi di Indonesia. Nah, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang ini, sudah 3 undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua Konstitusi RI 1949, dan yang ketiga Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, periode berlakunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, periode 1945 sampai dengan 1949 berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 untuk pertama kalinya. Nah, yang kedua, periode 1949 sampai dengan 1950, yaitu berlakunya Konstitusi RI. Nah, yang ketiga, periode 1949 sampai perubahan yang pertama sampai keempat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Nah, periode yang keempat itu periode 2002 sampai sekarang ini berlaku Undang-Undang Dasar 1945 yang baru. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 yang di kemudian hari demikian sebutannya untuk pertama kalinya berlaku di Indonesia adalah disahkan oleh Panitia Persiapan 1945 itu sendiri. Rancangannya diambil dari hasil suatu badan yang bernama Dokuritsu Zumbi Zosakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian diadakan perubahan dan tambahan. Nah, badan ini didirikan pada tanggal 29 April 1945. Badan ini mengadakan sidang-sidang, yaitu masa sidang 1 dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Masa sidang kedua dari tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Nah, masa sidang yang pertama membicarakan dasar falsafah negara Indonesia. Nah, masa sidang yang kedua membahas atau membicarakan tentang rancangan undang-undang dasar yang nantinya akan berlaku di Indonesia. Nah, setelah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia melaksanakan tugasnya, kemudian dibubarkan. Sebagai gantinya, pemerintah bala tentara Jepang
membentuk sebuah badan baru yang bernama Dokuritsu Zunbi Jinkai atau di Indonesia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI inilah yang menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 untuk negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya, baik, inilah penjelasan singkat dari materi yang saya jelaskan pada video kali ini. Saya harap bisa diterima dan dapat dimengerti oleh semua penonton yang akan menonton video ini. Saya akan membahas tentang beberapa tentang Undang-Undang Dasar 1945. Naskah resmi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu pertama kali diumumkan dan dimuat dalam Berita Republik Indonesia, suatu penerbitan resmi dari pemerintah Indonesia, tahun ke-11 nomor 7 15 Februari 1946. Dalam naskah resmi ini, Undang-Undang Dasar 1945 itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pembukaan terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, batang tubuh terdiri dari 16 bab, 37 pasal, ditambah 4 pasal aturan peralihan dan 2 aturan tambahan. 3. Penjelasan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu A. Penjelasan umum dan B. Penjelasan pasal demi pasal. Undang-Undang Dasar 1945 itu untuk kedua kalinya berlaku di Indonesia dengan adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 itu dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959. Ada beberapa asas yang perlu dikemukakan di sini sehubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dianut asas-asas ketenagaraan Indonesia, yaitu yang pertama asas Pancasila, yang kedua asas kekeluargaan, yang ketiga asas kedaulatan rakyat, yang keempat asas pembagian kekuasaan, dan yang kelima asas negara hukum, dan yang terakhir asas negara kesatuan.